Jelas dong dari lahir. Ayo kak, berarti kita mulai perkenalan dulu ya. Oke. Dari aku nih. Kenalin, nama aku Nur Hakim Kadrisman, jabatan aku di Pramuka sebagai Pradana, dan aku kelas 11 MIPA 4. Nama aku Mirza Maulana Rusti dari 10 MIPA 1. Kenapa sih Pramuka di SMA itu beda dari yang SMP? Soalnya kalau menurut aku sih Pramuka di SMA ini lebih belajar bagaimana kita berbaur di masyarakat nih. Oh, dari aku sih Pramuka SMA itu kita dituntut lebih dewasa dan kita belajar banyak hal selain Pramuka. Misalnya kita membuat video sama kita belajar main airsoft gun juga ya untuk refreshing. Yes. Yang pertama, apa aja sih yang harus kita siapin untuk kita bisa berbaur di masyarakat? Yang pertama nih, tanggung jawab. Itu yang pondasi bagaimana kita bisa berbaur di masyarakat. Yang kedua, juga kita harus menguasai bagaimana ilmu-ilmu sosial. Sosial itu bukan berarti ilmu bagaimana kita bisa berinteraksi sama orang lain, tapi kita juga gimana ya? Jadi kita juga harus belajar bagaimana kita percaya sama orang lain, bagaimana kita mengerti orang lain juga gitu dari aku. Lanjut pertanyaan kedua. Bentar nih, sebelum lanjut aku mau tanya, kalau nggak salah Mirza juga ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Oh iya, aku pernah ikut lomba sekali. Apa tuh? Lomba matematika secara online. Gila, berarti Pramuka out of the box banget ya. Iya dong. Jadi nggak belajar tentang materi tali temali dan lain sebagainya. Mungkin kalau buat sekarang itu sudah menjadi apa ya? Ya sudah sebenarnya emang harus dipahami, cuma kurang menarik aja gitu kalau untuk anak-anak milenial zaman sekarang. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, motivasi kalian apa sih masuk Pramuka? Kan kalau Arif udah jelas ya, cewek gitu kan. Semewah. Mirza dulu aja nih. Motivasi masuk Pramuka, aku itu dulu itu dari dulu aku suka Pramuka, lebih suka jalan-jalan, lebih aktif di masyarakat, ya jalan-jalan keliling-keliling nggak tahu kemana. Berarti buat Mirza Pramuka ini jadi kayak wadah buat menuangkan energi-energinya Mirza gitu. Iya benar. Yes, that's right. Energi terlalu besar gitu. Harus dikeluarkan nanti ke perut. Gak apa-apa, selama itu positif, lanjutin aja ya. Iya. Nih berdua aku pernah jawab nggak ya? Iya nggak apa-apa sih buat pembelaan dan menurut saya tadi. Ya emang statement Anda tidak salah sih sebenarnya. Iya, cuman ada statement lain yang mungkin bisa jadi alasan aku buat masuk Pramuka. Sebenarnya aku orangnya nggak punya pendirian banget sih. Aku kan orangnya suka ikut-ikut temen nih. Jadi kalau temen ngajak aku buat join ini, join itu, mesti aku ikut-ikutan aja. Dan jujur, sebenarnya dulu tuh aku sama sekali nggak tertarik buat ikut Pramuka. Dan aku pun juga nggak tahu sebenarnya Pramuka itu apa. Tapi begitu aku udah join di sini, aku belajar banyak hal. Lanjut ke pertanyaan Tiga. ketiga. Nah, tadi kan kalian udah ngomong nih Pramuka SMP dan SMA tuh beda. Terus kalau untuk sekolah kita sendiri bedanya apa sama Pramuka SMA yang lain? Sebenarnya kalau selama ini kan karena kita pandemi jadi kurang banyak bersosialisasi sama anak dari Pramuka luar kan ya. Jadi aku lebih apa ya? Mungkin yang aku yakinin ini nggak ada di Pramuka sekolah lain ya. Aku tidak tahu apakah ini statement saya ini benar atau tidak. Tapi yang aku pelajarin di sini tuh kita benar-benar buat gimana caranya kita bisa membentuk sebuah keluarga. Keluarga di sini bukan berarti gimana ya? Keluarga di sini maksudnya adalah kita ini berasal dari
agama yang berbeda. Kita berasal dari keluarga yang berbeda. yes, kita belajar dari budaya-budaya yang berbeda juga. Dan di sini kita belajar bagaimana kita bisa menyatukan semua perbedaan itu. Mungkin itu sih yang dididik di Pramuka buat menjadi sebuah keluarga. Kalau dari Mirza gimana Mir? Kalau pramuka di SMA kita itu kayak di masa pandemi ini masih aktif ya kegiatannya. Nggak tahu di SMA lain kegiatannya masih aktif atau tidak. Tapi kalau di SMA kita itu kegiatannya selalu ada dan selalu banyak. Gak pernah bosan lah. Yes. Lanjut ke pertanyaan ke 4. Tuh, aku lupa pertanyaan berapa. Emang ya. Kalau ini aku tanyanya ke Mirza aja ya. Aduh. Ya. Gimana sih hubunganmu sama kakak tingkatmu, kakak kelas sama Kak Arif itu kan Kak Arif. Nih, aku kan jadi peradannya nih. Gimana nih? Kamu kalau sama aku gimana gitu? Kalau aku ini santai aja sih. Dia anggap teman sebaya lah. Wis. Sohib banget gak sih? Emang mirip dua. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Apa ya? Bentar. Nah, kegiatan kita tuh di pandemi ini tuh ada apa aja sih sebagai pengurus? Kalau sebagai pengurus sih kita sekarang dominan banget buat rapat ya. Kalau di pandangan orang lain rapat itu pasti membosankan karena kita selalu membahas hal-hal yang serius nih, Ya, tutup. hal-hal yang benar-benar harus kita siapkan. Nah, tapi di sisi lain kita juga sering sharing-sharing cerita-cerita sama teman kita, dimana yang namanya semua manusia ini pasti punya masalah lah, dan kita mesti juga merasakan keresahan atas masalah itu. Nah, kita kadang-kadang di sela-sela rapat itu juga kita sering cerita tentang masalah-masalah itu. Tuh. Jadi aku lebih kayak menemukan wadah di mana aku bisa cerita aja sih di Pramuka ini. Jadi asik lah pokoknya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku sih rapat tuh gimana ya? Aku kalau rapat ya kita dengerin aja lah, terus kita sampai tidurnya kenapa sih? Lupa. Ya, kembali lagi ke topik. Di telepon siapa? Telepon Cememeo. Enggak lah temen. Mirza ini jadi makin pacarnya banyak loh. Enggak. Gila, aku aja kalah. Oke, terus pertanyaan yang kesekian ya, karena aku kamu berapa? Pembina ke kalian tuh gimana sih? Kan Kak Nunggi kan juga pembina dari jauh, posisi beliau di Malang, dan ya masih ada sih yang bersama-sama dengan kita sekarang, Kak Sen misalnya. Gimana sih? Apa ya? Cara kalian membina hubungan dengan mereka, cara kalian berkomunikasi atau cara kalian ya berinteraksi? Kalau menurut aku sih yang jelas selama pandemi ini kan kita buat menjalin hubungan lewat media sosial ya, lewat WA. Kadang kita kalau lagi ada hal-hal yang perlu diomongin banget, kita lewat Gmeet nih. Google Meet. Iya. Jadi kalau buat pembina yang lagi di luar kota, jadi kan otomatis kita nggak bisa nih buat janjian ketemuan offline. Nah, jadi kita lebih banyak buat meminta rekomendasi, meminta saran itu lewat media sosial gitu. Tapi selama ini aku nggak pernah merasain ada rasa kehilangan kehilangan seorang pembina. Maksudnya walaupun dia ada di luar kota, maksudnya terbatas oleh jarak nih, tapi pembina selalu ada sih buat kita, ya enggak? Iya. Iya, kayak aku bertahan kan. Iya. Lanjut dari Kak Mirza gimana? Kalau aku sih pembina itu selalu ada memberi nasihat-nasihat untuk kegiatan kita. Ya kalau ada pertanyaan ya bisa langsung tanya ke pembina sih. Pembina selalu jawab kalau ada kesempatan ya.
gitu aja. Oke. Oke, ada sih satu pertanyaan yang mau kalian jawab. Posisi pembina di penegak itu apa? Kalau posisi pembina di penegak tuh gini nih. Jadi udah pasti yang namanya pembina kan umurnya lebih tua daripada kita. Pasti pengalaman juga lebih banyak kan. Jadi tentang pembelajaran hidup. Kalau misalnya kita punya keluh kesah nih tentang masalah kita, entah masalah di sekolah atau masalah di rumah, kita lebih banyak cerita ke mereka sih yang mungkin punya solusi, karena mungkin dari mereka juga udah ada yang pernah mengalami itu gitu, jadi paham bagaimana kondisinya. Oke, terakhir dari aku nih, aku mau nanya Oke. sesuatu. Pesan dari kalian buat teman-teman yang pada nonton nih di luar sana, karena kan ini kan video pertama kita, Iya. konsepnya seperti ini. Dari kalian pesannya apa sih buat teman-teman yang lainnya? Kalau pesan dari aku selama pandemi ini di Pramuka sih lebih produktif, kita lebih dapat mengenal hal-hal baru di sini. Jadi buat kalian yang ingin join ke Pramuka, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, pasti kalian gak akan menyesal sih. Kalau dari aku, karena aku sendiri sudah ngerasain di sini dan aku dapat membuat banyak karya dan lebih produktif aja di selama pandemi ini. Gitu. Kalau Mirja gimana Mir? Kalau pesan dari aku sih jangan segan-segan malu-malu masuk pramuka sini. Ya masuk sini nggak bakal rugi juga, di banyak kegiatannya juga. Kalau ada kesulitan bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Suka duka bisa ditanggung bersama juga. Gila, keren. Sekian. Udah gimana Kak? Gimana ya? Durasinya udah lumayan. Yaudah yuk, kita tutup aja yuk. Oke. Thanks guys. Gimana? Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Ya pokoknya enjoy ya. Terus ya tungguin video kita selanjutnya. See you.